Selamat datang di Jurnal Horor ID, tempat di mana kisah nyata, legenda, dan misteri kelam dibongkar tanpa basa-basi. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Namanya Raka Wiratama, seorang jurnalis investigasi berusia 28 tahun yang bekerja lepas untuk berbagai kanal media digital. Ia terkenal dengan keberaniannya membongkar tempat-tempat angker di pelosok Nusantara. Video-videonya sering viral karena keberhasilannya mengabadikan kejadian-kejadian tak masuk akal yang mengguncang logika. Namun di balik reputasi itu, tersimpan rasa haus akan tantangan yang kerap membawanya ke batas bahaya. Ia bukan sekadar pemburu konten, tapi seorang yang tak pernah percaya pada larangan-larangan mistis sebelum melihat sendiri buktinya. Dan ketika seorang narasumber anonim mengirimkan peta usang beserta foto hitam putih yang memperlihatkan sosok misterius di tengah hutan alas Purwo, rasa penasarannya pun tersulut. Bagi Raka, ini bukan sekadar ekspedisi biasa. Ini adalah peluang untuk membongkar mitos paling tabu di tanah Jawa. Sebuah gerbang gaib di tengah hutan yang konon tak pernah mengizinkan siapapun kembali dalam keadaan utuh. Menurut cerita turun-temurun dari penduduk Banyuwangi, alas Purwo bukan sekadar hutan lebat yang dilindungi pemerintah, melainkan wilayah suci tempat segala bentuk energi gaib bersarang. Nama Purwo sendiri berasal dari kata dalam bahasa Jawa kuno yang berarti awal atau permulaan, dipercaya sebagai tempat pertama kali bumi diciptakan menurut kepercayaan kejawen. Namun, tidak banyak yang berani menjelajah terlalu jauh ke dalamnya. Warga lokal percaya bahwa hutan itu dihuni oleh bangsa lelembut, jin-jin sepuh, bahkan konon menjadi tempat pertemuan para dukun sakti dari seluruh Nusantara untuk melakukan ritual gelap. Mereka yang melanggar pantangan di dalamnya tak jarang kembali dalam keadaan linglung, kerasukan, atau lebih sering tak pernah kembali sama sekali. Aura tempat itu begitu kuat, bahkan burung-burung pun enggan terbang di atasnya saat malam tiba. Tapi bagi Raka, cerita-cerita itu hanyalah bumbu mitos. Ia melihatnya sebagai peluang emas, dan seperti biasa, ia lebih percaya pada bukti daripada omongan orang kampung. Berbekal peta dari narasumber anonim dan GPS, Raka mengajak 3 orang temannya yang telah lama menjadi kru lapangannya. Indra, kameramen setia yang skeptis tapi punya nyali besar. Lisa, editor video merangkap sensor mistis dalam tim, seorang yang sejak kecil memiliki indera keenam. Dan Dani, teknisi sekaligus pengemudi yang paling cerewet, namun diam-diam penakut. Mereka berempat sudah menjelajahi banyak tempat berhantu. Kuburan Belanda di Kalimantan, terowongan bekas tambang di Sulawesi, bahkan bekas rumah sakit jiwa di Bandung. Tapi tak ada yang membuat Lisa gelisah seperti kali ini. Saat mereka tiba di sebuah desa kecil di dekat batas alas Purwo, suasana tiba-tiba terasa berat. Seorang kakek berjubah putih menghampiri mereka sambil menatap tajam. "Nak, kalau masih sayang nyawa, pulang saja. Jangan main-main dengan tempat itu. Jangan sebut-sebut nama Ratu Selatan, dan ingat, jangan ambil apapun dari dalam hutan," ucapnya dengan nada parau. Raka hanya tersenyum sopan sambil mengangguk, namun hatinya tetap tertuju pada konten eksklusif yang bisa meledak jika mereka berhasil merekam sesuatu yang nyata. Ia tak tahu atau tak mau tahu bahwa kata-kata kakek itu adalah peringatan terakhir dari dunia yang masih memihak manusia. Langit mulai meremang ketika keempatnya melangkah melewati gapura tua yang menandai batas luar alas Purwo. Gapura itu ditumbuhi sulur-sulur liar dan lumut tebal dengan ukiran kuno yang nyaris tak bisa terbaca. Suasana berubah drastis begitu mereka melangkah masuk. Udara menjadi lebih lembab, lebih pekat, dan senyap. Tak ada suara burung, jangkrik, atau binatang hutan seperti biasanya. Aroma tanah basah bercampur kemenyan yang entah dari mana asalnya mulai menyusup ke hidung mereka. Lisa berhenti sejenak dan memegang lengan Raka. "Kita sudah masuk, batasnya di sini," bisiknya pelan, matanya nanar, menatap pepohonan yang berdiri seperti penjaga. Ada sesuatu yang bergerak, bukan binatang, tapi Raka hanya menyuruhnya tenang dan terus berjalan. Ia mengangkat kamera dan mulai merekam. Sementara itu, Indra dan Dani saling melempar candaan untuk meredakan ketegangan. Tapi langkah mereka jelas lebih berat dari biasanya, seolah tanah menarik kaki mereka perlahan. Di kejauhan, terdengar suara gamelan samar, berdentang pelan-pelan, seperti menandai awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Belum 15 menit mereka menyusuri jalan setapak yang mulai tertutup ilalang dan akar pepohonan.
Lisa tiba-tiba berhenti. Nafasnya memburu, matanya membelalak ke arah semak-semak lebat di sisi kanan jalur. "Kalian dengar nggak?" bisiknya dengan suara tercekat. Indra yang berjalan di belakangnya menoleh dengan dahi berkerut. "Apa?" tanyanya singkat. "Ada yang jalan di belakang kita. Suaranya berat, seperti seretan langkah," jawab Lisa. Mereka semua terdiam. Raka segera mengarahkan kameranya ke belakang. Tapi hanya ada kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan, perlahan menebal. Dani menghela napas panjang, mencoba bersikap tenang. "Udahlah Lis, jangan halu dulu. Pasti cuma binatang atau hewan hutan," katanya sambil tertawa paksa. Tapi kemudian, suara itu terdengar lagi. Langkah berat, diseret perlahan, seperti kaki yang tak sempurna, menghentak tanah yang basah. Suara itu tidak datang dari belakang, dari sisi kiri mereka, lebih dekat. "Sst!" Raka memberi isyarat dengan tangan, menyuruh semua diam. Ia menajamkan telinganya. Kini, suara itu berhenti. Digantikan dengan suara napas kasar, seperti seseorang sedang mengatur napas dengan susah payah, sangat dekat. Lisa mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. Dia berdiri di balik pohon itu. Katanya menunjuk ke pohon besar di depan mereka, yang separuh batangnya ditutup lumut dan sulur. Raka maju perlahan, mengaktifkan night vision di kameranya. "Kalau ini beneran, kita bisa dapat footage emas," bisiknya penuh semangat. Tapi saat ia menyorotkan kamera ke balik pohon tersebut, hanya ada bayangan gelap yang bergerak cepat ke sisi lain, begitu cepat hingga lensa kameranya tak bisa menangkap bentuknya. "Apa itu barusan?" Indra melangkah cepat ke belakang. "Bukan binatang, itu tinggi banget bro," katanya panik. Dani mulai berdoa pelan-pelan sambil menggenggam liontin kecil di lehernya. Lisa memeluk dirinya sendiri. "Aku bilang dari awal, tempat nih hidup. Mereka tahu kita di sini." Tak ada yang membalas. Untuk pertama kalinya, bahkan Raka tak bisa menyangkal bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Raka yang masih berusaha mengendalikan situasi, mengarahkan kamera thermalnya ke sekeliling hutan untuk mencari jejak suhu tubuh makhluk apapun yang mungkin tertangkap. Tapi, begitu tombolnya ditekan, layar kamera mendadak bergetar hebat dan berubah menjadi hitam pekat. Apa nih? Mati sendiri?" Gumam Raka menekan beberapa tombol dengan frustasi. "Padahal ini udah aku cas full sebelum berangkat." Ia membuka kompartemen baterai, masih penuh. Bahkan Dani yang biasa cuek mulai terlihat cemas. "Bro, kamera kayak gitu nggak mungkin tiba-tiba ngeblank, apalagi thermal. Ini udah aneh." Indra mencoba menyalakan drone mini untuk memantau area dari atas, tapi remote-nya beku. Lampu indikatornya menyala merah padam, lalu mati total. "Semua alat kita nggak bisa nyala," kata Indra sambil memandangi remote seperti tak percaya. Lisa memejamkan mata, mulutnya komat kamit membaca doa. Energi mereka mulai menolak kita. Kamera, drone, apapun yang pakai listrik nggak akan berfungsi di sini. Mereka nggak mau terekam. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara seperti rintihan atau nyanyian lirih perempuan. Suaranya lemah, sendu, namun sangat jelas. Mereka semua saling menatap. "Dengar itu?" tanya Dani. Kini suaranya nyaris berbisik. Raka mengangguk pelan, mencoba melacak arah suara tersebut. Kayaknya dari arah barat ke arah dalam hutan. Lisa langsung menyela, nadanya tegas. "Jangan ikuti suara itu bukan manusia." Namun, rasa penasaran Raka sudah terlanjur membara. Ia melangkah perlahan ke arah suara tersebut, sambil membawa kamera night vision yang mulai kembali menyala. Tapi kini dengan layar yang terlihat bergelombang, seperti sedang merekam dari dimensi lain. "Kita kesini untuk bukti, kan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" Itse ucapnya. Tak ada yang menjawab, tapi langkah mereka terus maju, menuju suara yang seharusnya tidak mereka dengar. Mereka mengikuti suara lirih itu sejauh hampir 200 meter ke dalam hutan yang semakin gelap dan rapat. Udara terasa, dingin menusuk, padahal malam belum larut. Tiba-tiba suara itu berhenti. Sunyi mendadak turun seperti selimut tebal, menekan udara di sekitar mereka. "Kemana perempuannya?" bisik Dani, suaranya bergetar. Raka menyorotkan kamera night vision ke sekitar, lalu tiba-tiba berhenti di semak-semak lebat di sisi kanan. "Ada sesuatu di situ," ucapnya lirih. Dengan langkah hati-hati,
Indra membuka semak itu sambil mengangkat senter kecil. Cahaya menyapu rerumputan. Dan di sana, duduk diam sebuah boneka lusuh. Rambutnya coklat tua, sebagian rontok, dengan gaun putih penuh noda tanah. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya. Bola matanya seperti terbuat dari kaca hitam mengkilap, yang bergerak perlahan, seolah memperhatikan mereka satu persatu. Lisa mundur dengan tubuh gemetar. "Jangan sentuh itu, sumpah jangan!" teriaknya dengan nada panik. Itu bukan boneka biasa. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, terdengar suara cekikikan kecil, pelan, dari balik pohon di depan mereka. Bukan tawa anak kecil. Tawa perempuan, serak, dalam, dan memantul di antara pepohonan seperti gema. Kamera Raka mulai bergetar lagi, meski kali ini tetap menyala. Dan di layar terlihat kabur bayangan putih melintas sangat cepat dari satu sisi ke sisi lain. "Apa itu barusan?" Indra hampir menjatuhkan senternya. Tiba-tiba, Lisa berteriak kencang sambil mundur dan jatuh. "Dia berdiri di belakang kita!" Raka refleks membalikkan kamera, dan tepat di ujung pandangan, di antara dua pohon besar, berdiri sosok perempuan tinggi menjulang dengan rambut panjang menjuntai sampai tanah. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya siluet, dengan mata menyala merah samar, berdiri diam tanpa suara. Tapi atmosfer langsung berubah. Angin berhenti berhembus, daun-daun diam, waktu seperti membeku. Dan di saat semua terpaku dalam ketakutan, boneka yang tadi diam itu kini berada di kaki Raka tanpa ada yang menyentuhnya. Lisa terdiam menatap boneka yang kini berada tepat di kaki Raka, wajahnya pucat pasi. Nafasnya menjadi pendek dan tergesa-gesa. "Kita harus keluar dari sini, sekarang," katanya. Tapi suaranya terdengar seperti bukan miliknya sendiri. Dani membantu menariknya berdiri, namun saat tangannya menyentuh lengan Lisa, tubuh gadis itu mendadak menegang keras. Matanya terbelalak, memutih, dan rahangnya terbuka lebar dengan suara gemeretak yang tak wajar. Ia mendongak ke langit dan mengeluarkan suara jeritan nyaring yang bukan suara manusia. Tubuhnya kemudian terlempar ke belakang tanpa disentuh siapapun, terhentak keras ke tanah seperti dilempar sesuatu yang tak terlihat. "Lisa!" Raka dan Indra berlari menghampiri, sementara Dani gemetar, berdiri kaku di tempat. Lisa kini menggeliat di tanah, namun bukan seperti orang kesakitan, melainkan seperti sedang bertarung dengan sesuatu di dalam dirinya. Matanya masih terbelalak, tapi bibirnya berkomat kamit dalam bahasa Jawa kuno, kata-kata yang tidak pernah ia pelajari. Indra meraih botol air dan menyiramkan sebagian ke wajah Lisa, berharap bisa menyadarkannya. Namun, Lisa tiba-tiba berhenti bergerak. Ia menatap Raka tajam, senyum lebar yang tidak wajar menghiasi wajahnya. "Kowe wis mlebu alas sing, dilarang. Ora ana dalan bali," ucap Lisa dengan suara berat dan parau, jauh dari suara aslinya. "Kau telah masuk ke hutan terlarang, tak ada jalan pulang." Raka bergidik. Kata-kata itu seperti mantra kutukan, dan begitu Lisa mengucapkannya, tanah di sekitar mereka mulai bergetar pelan. "Bro, kita harus keluar sekarang." Dani panik, menarik ransel dan berbalik. Tapi saat ia hendak berlari, kabut tebal turun begitu cepat dari atas pohon-pohon, menutup pandangan ke segala arah. Jalan yang mereka lalui sebelumnya kini hilang, tertelan oleh putihnya kabut. Kompas yang dibawa Dani berputar tak menentu. Jarumnya berputar seperti orang gila. Raka menatap Lisa, yang kini terduduk diam dengan tubuh gemetar, seperti baru sadar dari sesuatu. "Apa yang barusan terjadi?" gumamnya lemah. Tapi tak ada waktu untuk menjawab. Karena dari dalam kabut, langkah-langkah berat mulai terdengar lagi, berirama, teratur, dan mendekat. Kabut semakin menebal, kini tak hanya mengaburkan pandangan, tapi juga merusak suara. Mereka mencoba saling memanggil, namun suara satu sama lain terdengar jauh, seperti bergema dari dalam gua. "Indra, Lisa, jangan pisah!" teriak Raka. Tapi suara itu tertelan kabut dan hanya dipantulkan kembali, sebagai bisikan yang asing, seolah diulang oleh sesuatu yang bukan manusia. Dani panik, memegangi pundak Lisa yang masih lemas sambil menoleh ke segala arah. "Bro,
Gua nggak tahu arah lagi. Tadi kita lewat mana sih? Napasnya mulai memburu, kepanikan menguasai wajahnya. Raka memutar tubuh, mencoba mengingat jalur. Tapi semuanya tampak sama. Pohon-pohon tinggi, akar-akar mencuat, dan kabut pekat seperti tembok tak terlihat. Indra, yang tadinya berada tepat di belakang mereka, kini hilang dari pandangan. "Indra, jawab dong!" Raka berteriak lagi. Tiba-tiba terdengar suara teriakan pendek di kejauhan, lalu hening. Raka melangkah maju pelan, tapi Lisa menarik bajunya dari belakang. "Jangan ke sana," katanya dengan suara parau. "Itu bukan Indra, itu suara yang menirunya." Wajahnya masih pucat, tapi tatapannya kini kembali normal, meski ada ketakutan mendalam yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kabut itu mulai berpendar samar-samar, seperti ada cahaya dari dalamnya. Tiba-tiba, dari sela-sela kabut muncul bayangan rumah joglo tua, berdiri sunyi di tengah hutan. Rumah itu tak ada dalam peta, dan tak mungkin berdiri di tengah kawasan cagar alam yang seharusnya tidak tersentuh. Tapi di depan rumah itu, tampak sosok Indra berdiri mematung, menghadap ke pintu. Indra, Raka dan Dani serempak berlari menghampiri. Namun saat mereka semakin dekat, sesuatu tampak aneh. Indra berdiri terlalu tegak, tubuhnya diam sepenuhnya, bahkan tidak berkedip. Dan ketika Raka menepuk bahunya, tubuh itu ambruk ke tanah dengan kepala terpelintir ke arah yang mustahil. Lisa menjerit. Dani terpaku, Raka mundur pelan. "Itu bukan Indra," gumam Lisa. Dan dari balik pintu rumah joglo yang kini perlahan terbuka, tampak bayangan besar, berambut panjang, menjulur sampai tanah, dengan tangan yang terlalu panjang untuk tubuh. Manusia mengundang mereka masuk. Dengan hati yang berdebar, Raka melangkah masuk ke dalam rumah joglo yang terasa semakin besar dan lebih gelap dari luar. Pintu yang tadinya terbuka perlahan tertutup dengan sendirinya. Begitu mereka melangkah masuk, kabut yang mengikuti mereka kini terperangkap di dalam, seolah ruangan itu menyerapnya. Di dalam rumah, udara terasa lebih berat dan penuh dengan bau tanah lembab dan kemenyan. Langit-langit rumah itu tinggi, dan di dinding terdapat ukiran-ukiran mistis yang tampak seperti wajah-wajah mengerikan. Wajah yang berteriak tanpa suara. Lampu senter Dani yang terjaga tak dapat menembus kegelapan di ujung ruangan, dan suara langkah mereka terdengar menggema, seolah terperangkap di dalam ruang yang tak berujung. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan permukaan kayu hitam, mengkilap. Di atasnya tergeletak benda-benda aneh, segelan kain putih, lilin yang sudah terbakar setengah, dan beberapa benda lain yang tampak seperti alat-alat ritual. Namun yang paling mencolok adalah sebuah cermin besar yang memantulkan bayangan mereka dengan distorsi aneh. Raka melangkah lebih dekat, mencoba menatap bayangan dirinya di cermin. Namun, matanya terperangah saat wajah yang terpantul bukan wajahnya, melainkan sosok wanita dengan rambut hitam lebat, wajah yang pucat dengan mata kosong, dan mulut terbuka lebar, seperti berteriak tanpa suara. "Jangan lihat itu," bisik Lisa. Suaranya kembali serak. Itu bukan sekadar cermin. Tapi Raka, terhipnotis oleh bayangan itu, melangkah lebih dekat. "Gua nggak takut," jawabnya pelan, meski tubuhnya terasa kaku. Saat ia menempelkan tangan di permukaan cermin, ada sensasi dingin yang meresap hingga ke tulang. Sesaat kemudian, tangannya diseret masuk ke dalam cermin, seperti ada tangan lain dari dalam yang menariknya dengan kuat. "Raka!" Dani berteriak, menarik tubuh Raka mundur dengan paksa. Namun saat mereka berdua menariknya, Raka mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Tubuhnya terhenti di tempat, seperti tertarik ke dalam dimensi yang lain. Di dalam cermin, wajah Raka kini berubah menjadi kabur. Wajahnya mulai terdistorsi dan terbagi menjadi beberapa bayangan gelap yang bergerak sendiri. Lisa menggigil dan mulai mundur. "Kita harus keluar sekarang juga. Semua ini jebakan." Tetapi suara keras menggelegar tiba-tiba terdengar dari dalam cermin, seperti suara ribut yang datang dari kedalaman. Dan dari balik permukaan kaca yang memantulkan bayangan mereka, sosok perempuan berambut panjang dengan mata merah menyala mulai menembus keluar, menyeret tubuh Raka lebih dalam ke dalam dimensi yang tak terlihat. Dani menarik Raka dengan sekuat tenaga, berusaha menyelamatkan temannya dari cermin yang seolah-olah menelan dunia mereka. Tapi semakin keras ia menarik, semakin Raka seolah tenggelam dalam bayangan gelap itu. Wajah Raka kini tampak setengah tenggelam di dalam cermin,
Hanya matanya yang tampak masih sadar, memandang mereka dengan tatapan penuh kepanikan. "Raka, jangan biarkan dia!" Lisa berteriak, suaranya tercekat. "Kita harus hancurkan cermin itu." Tapi langkah mereka semakin terhalang. Lantai rumah Joglo mendengung seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Mereka mendengar suara berat, langkah-langkah berat yang tidak mereka lihat, tapi terasa jelas di kaki mereka. Indra yang tiba-tiba muncul di belakang mereka dengan wajah pucat dan mata kosong, menggenggam pisau kecil berbentuk aneh, berdiri dengan tubuh yang kaku. "Jangan lari, kalian tidak bisa keluar dari sini." Suaranya terdengar serak dan terdistorsi, bukan suara Indra yang mereka kenal. "Kalian sudah menjadi bagian dari kami." Raka berteriak, memanggil nama Indra, tetapi teman mereka itu hanya diam, matanya kosong. "Indra, bangun!" Dani mencoba menggoyangkan tubuh Indra, tetapi Indra justru menundukkan kepalanya, lalu mengangkat pisau itu tinggi-tinggi. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka berderak keras, dan sebuah tangan besar, hitam legam, dengan kuku, tajam muncul dari celah-celah lantai. Tangan itu mencengkeram kaki Dani, menariknya ke bawah dengan kekuatan luar biasa. Dani berteriak ketakutan, mencoba melepaskan diri, tapi tubuhnya semakin dalam terseret ke bawah lantai yang mulai terbuka. Raka berusaha menolong, namun langkahnya terhenti oleh suara gemuruh yang semakin mengerikan. Suara yang datang dari dalam rumah Joglo yang semakin gelap. Dinding-dinding rumah mulai retak, mengeluarkan suara berderak dan menggema. Sementara, cermin itu memantulkan bayangan yang semakin menakutkan. "Raka, kita harus keluar sekarang. Jika tidak, kita akan terperangkap selamanya." Lisa menarik lengan Raka dengan panik, dan mereka berlari ke pintu utama. Tapi pintu itu, yang tadinya terbuka, kini tertutup rapat, tak ada celah untuk keluar. Rumah Joglo ini, tempat yang tampaknya tak pernah ada di dunia mereka, sekarang seperti sebuah perangkap yang tak bisa mereka hindari. Lisa menunduk, matanya mulai berlinang air mata. Kita nggak bisa keluar," bisiknya, seakan menerima kenyataan bahwa mereka terperangkap dalam dunia yang tak terlihat. Suara langkah kaki Indra yang sebelumnya diam, kini mulai terdengar mendekat, berat dan menyeramkan. Pisau di tangannya bersinar dalam kegelapan. "Tidak ada jalan pulang, kalian akan tetap di sini, menjadi bagian dari kami." Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam, seperti berasal dari ruang yang tak terjangkau oleh manusia. Indra melangkah pelan, kakinya bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Tubuhnya seperti terombang-ambing antara kenyataan dan sesuatu yang lebih gelap. Raka dan Lisa mundur beberapa langkah, berusaha menghindar dari pisau yang masih terangkat tinggi. Lisa menatap mata Indra, dan tiba-tiba ia teringat sesuatu yang sangat kecil, namun sangat penting. Sebelum berangkat, Indra sempat bercerita tentang mimpi buruk yang terus menghantuinya selama beberapa minggu terakhir. Mimpi tentang hutan yang gelap, sosok perempuan berambut panjang, dan rumah Joglo ini. "Indra, kamu nggak bisa dikuasai!" teriak Lisa, suaranya mengandung keputusasaan. "Kamu bukan dia, kamu bukan teman kita yang dulu." Namun Indra tetap diam, wajahnya kosong dan terdistorsi, seperti tidak lagi mendengar mereka. Tubuhnya yang gemetar itu semakin bergerak cepat, semakin mendekatkan pisau ke arah Raka. "Kita harus menghentikan dia sebelum terlambat," kata Lisa, sambil memegang sesuatu yang tergeletak di dekat meja, sebuah lilin besar yang hampir habis. Tanpa pikir panjang, ia menyambar lilin tersebut dan melemparkannya ke arah Indra. Lilin itu meledak begitu terkena tubuh Indra. Satu ledakan api besar menyambar tubuhnya, membuat sosok Indra terhuyung, mundur beberapa langkah. Namun, yang membuat mereka ngeri, api itu tidak membakar tubuh Indra. Sebaliknya, tubuhnya menjadi lebih gelap, seakan terbuat dari bayangan hidup. Tubuhnya berasap dan membentuk sosok yang tidak manusiawi, seperti entitas yang dibentuk dari kegelapan itu sendiri. "Indra," Raka terisak, "apa yang terjadi padamu?" Namun Indra sudah tidak bisa lagi mendengar. Sosok itu, yang dahulu adalah temannya, berubah menjadi makhluk yang sangat jauh dari manusia. Dengan tangan yang memanjang dan wajah yang tak lagi memiliki ekspresi, ia mulai bergerak lebih cepat menuju mereka. Lisa menggenggam tangan Raka. "Kita nggak punya pilihan lain, kita harus melarikan diri,"
Sekarang juga. Mereka berlari menuju pintu yang kini terasa semakin jauh, seperti semakin menghindar dari mereka. Namun, saat mereka hendak keluar, langit-langit rumah joglo itu mulai runtuh, dan tanah di bawah mereka seperti menganga, terbuka untuk menelan mereka. Lisa, kita harus cepat. Lihat, Raka menunjuk ke sebuah pintu belakang yang tiba-tiba muncul di sudut ruangan, tersembunyi oleh bayangan. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari menuju pintu itu. Begitu mereka melewatinya, kabut tebal yang menyelimuti hutan kembali menyambut mereka, namun suasana di luar terasa berbeda, seperti dimensi yang terputus dari dunia nyata. Mereka mendapati diri mereka kembali di hutan, namun jalan pulang yang mereka kenal kini tidak ada. Hutan ini terasa lebih besar dan lebih gelap daripada sebelumnya, seolah memutar waktu kembali ke titik nol. Ini belum selesai, Lisa berkata, dengan suara pelan. Mereka belum selesai dengan kita. Raka dan Lisa terdiam di tengah hutan yang semakin terasa asing. Jalan yang mereka tempuh sebelumnya kini hilang, digantikan oleh pepohonan yang tampaknya tak pernah ada di sana sebelumnya. Hutan ini memeluk mereka dalam keheningan yang menekan, seperti ada yang mengamati setiap langkah mereka. Tidak ada suara, binatang malam, tidak ada angin yang berhembus, hanya kabut yang semakin pekat, menutup pandangan mereka dan membuat suasana semakin suram. Raka, kita nggak bisa keluar. Semua jalan yang kita coba selalu membawa kita kembali ke sini, kata Lisa dengan nada yang hampir tak terdengar. Raka menoleh padanya dengan rasa cemas, tapi lebih banyak kebingungan. Tunggu, kamu bilang tadi, kita pernah lewat sini? Tanyanya, mencoba mengingat-ingat setiap langkah yang mereka ambil. Lisa mengangguk pelan, wajahnya semakin pucat. Kita sudah berputar-putar di hutan ini sejak awal. Ini adalah lingkaran yang tak terputus. Raka menggigit bibir, matanya mulai mengamati sekeliling, mencoba mencari titik yang familiar, namun semuanya tampak sama. Pepohonan besar yang serupa, batu besar yang mereka temui sebelumnya, semuanya tampak tidak berubah. Ini mustahil. Kita harus bisa keluar. Kita harus menemukan cara. Raka berusaha meyakinkan dirinya sendiri, meski ketakutan merayapi setiap kata yang keluar dari mulutnya. Namun, saat mereka berdua berbalik untuk melangkah lebih jauh, suara yang familiar terdengar. Kembali suara langkah kaki berat yang mendekat. Kali ini bukan hanya satu, tapi banyak langkah. Mereka menoleh, dan di antara kabut yang semakin tebal, muncul bayangan dari berbagai arah. Makhluk-makhluk yang tak terlihat sepenuhnya, namun siluet mereka semakin jelas. Wajah-wajah yang terdistorsi, tangan yang terlalu panjang, dan mata merah yang menyala dalam kegelapan. Seolah-olah hutan ini dihuni oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sudah lama menunggu mereka. Jangan lari, suara itu terdengar, bukan dari satu tempat, tapi dari segala penjuru. Seperti gema yang memantul di dalam hutan, suara itu semakin mendalam, memecah kesunyian. Kalian tidak bisa melarikan diri. Kalian akan menjadi bagian dari kami. Raka merasa tubuhnya semakin lemas. Ada rasa berat yang mengikatnya, seolah seluruh hutan ini sedang menyesakkan dada mereka. Lisa meraih tangannya, namun saat ia menoleh, wajah Raka tampak terdistorsi, seperti wajahnya, namun tidak sepenuhnya. Matanya mulai berpendar, bercahaya merah, samar, seperti ada sesuatu yang menguasai dirinya. Raka, jangan ikut mereka! Teriak Lisa dengan panik, mengguncang tubuh Raka yang mulai kaku. Tiba-tiba, kabut itu mencairkan pandangan mereka, dan di depan mereka muncul sosok yang sangat mereka takuti. Perempuan berambut panjang yang wajahnya tak terlihat, hanya bayangan hitam yang bergerak tanpa suara. Kalian tidak akan pernah keluar dari sini, ucapnya dengan suara dalam dan serak. Kalian sudah menjadi bagian dari kami selamanya. Raka dan Lisa berdiri di hadapan sosok perempuan itu. Tubuh mereka seolah beku oleh kekuatan yang tak terlihat. Kabut tebal yang mengelilingi mereka kini terasa seperti penjara yang menahan setiap langkah, dan suara bisikan dari segala arah membuat kepala mereka pusing. Raka memandang Lisa dengan tatapan kosong, seolah dia sudah terjerat oleh kekuatan yang menguasai dirinya. Lisa merasakan ini, melihat mata Raka yang semakin berubah, mulai dipenuhi oleh rona merah yang menyala. Rasa takut yang dalam menyelimuti hatinya, namun di sisi lain ada dorongan kuat untuk melawan. Raka,
Kamu harus bangun, teriak Lisa, memegang kedua bahu Raka dengan kuat. Suara perempuan itu semakin terdengar jelas, seperti berasal dari dalam dirinya. Kalian adalah bagian dari kami sekarang. Tak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Kalian sudah melewati batas waktu yang ada. Tiba-tiba, sosok perempuan itu bergerak mendekat. Wajahnya yang gelap semakin terlihat, namun tidak sepenuhnya, seperti sebuah bayangan yang menggantung, bergerak di luar dunia nyata. Matanya yang kosong memandang mereka dengan tatapan yang menembus langsung ke jiwa. Lisa tidak bisa diam. Tidak, kami akan keluar dari sini. Ia menarik Raka mundur, berharap bisa membebaskannya dari cengkraman kekuatan gaib itu. Namun, sebelum ia bisa menarik Raka lebih jauh, suara berat dari arah kabut semakin kuat. Jika kalian berusaha melawan, kalian akan terjebak selamanya, perempuan itu berkata, dan tiba-tiba tangan besar muncul dari dalam kabut, mencoba meraih mereka. Raka merasa tubuhnya semakin berat dan matanya semakin sulit dibuka. Aku nggak bisa lepas, katanya. Suaranya parau, seperti tercekik. Tapi Lisa, dengan kekuatan yang tersisa, menepuk pipinya dengan cepat. Bangun Raka, bangun, atau kita semua mati di sini. Ia menjerit, matanya penuh harapan dan keputusasaan. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menyinari kabut. Cahaya itu datang dari dalam hutan, bukan dari sosok perempuan atau dari makhluk lain yang mengancam mereka. Lisa dan Raka menoleh ke arah cahaya itu. Dalam kabut yang pekat, mereka bisa melihat sebuah batu besar, terpancar cahaya dari tengahnya, seperti sebuah sumber energi yang belum pernah mereka lihat. Raka tertegun, berusaha fokus pada cahaya itu, dan tiba-tiba sebuah suara terdengar, sangat jelas, meskipun itu bukan suara manusia. Jika kalian ingin keluar, hancurkan simbolnya. Apa maksudnya? Raka bertanya, kebingungan, namun Lisa sudah menariknya menuju batu itu. Mungkin itu cara satu-satunya untuk keluar dari sini, mereka berkata bersamaan. Mereka mendekati batu besar itu dan melihat simbol-simbol kuno yang terukir di permukaannya, simbol yang terlihat seperti petunjuk atau kunci untuk membuka jalan keluar. Lisa menggenggam batu itu, merasakan getaran kuat yang datang dari dalam batu. Jika ini adalah kunci, kita harus menghancurkannya, katanya dengan mantap. Dengan satu dorongan penuh kekuatan, Lisa memukul batu itu dengan ujung pisau yang tergeletak di dekatnya. Batu itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil, dan begitu batu itu hancur, cahaya terang yang mengelilinginya semakin intens. Begitu serpihan batu terjatuh ke tanah, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Suara gemuruh keras terdengar di bawah mereka, dan tiba-tiba kabut itu mulai menghilang. Tanah yang sebelumnya menganga perlahan menutup kembali, dan suara langkah-langkah yang mengerikan mulai mereda. Namun, di hadapan mereka, sosok perempuan berambut panjang itu kini hanya berdiri diam, wajahnya menghilang, dan tubuhnya semakin memudar, menghilang seperti debu yang tersapu angin. Ketika sosok perempuan itu akhirnya lenyap ditelan angin, dan kabut mulai memudar, Raka dan Lisa terduduk lemas di tanah yang kini terasa hangat oleh cahaya yang merambat dari sisa serpihan batu. Nafas mereka terengah-engah, tubuh gemetar antara kelegaan dan ketakutan yang belum sepenuhnya sirna. Cahaya dari batu yang hancur itu perlahan meredup, meninggalkan lingkaran bekas bercahaya samar di tanah, seperti sebuah segel yang baru saja, siwa, atau ditutup kembali. Hutan di sekitar mereka kini tampak seperti hutan biasa. Tidak ada kabut, tidak ada bayangan aneh, dan tidak ada suara-suara gaib. Hanya suara jangkrik malam dan daun yang berguguran perlahan. Lisa, kita berhasil? Tanya Raka dengan suara pelan, masih belum yakin apakah semua yang mereka alami nyata atau hanya ilusi panjang. Lisa mengangguk meski wajahnya masih tegang. Aku nggak tahu, tapi yang jelas kita masih hidup. Mereka berdiri perlahan, saling mendukung, dan mulai berjalan keluar dari area rumah Joglo yang kini hanya tinggal puing-puing tua. Bahkan, bangunan Joglo yang tadi tampak megah kini berubah menjadi reruntuhan reot. Tertutup lumut dan akar seolah telah lama ditinggalkan dan dilupakan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang kali ini benar-benar membawa mereka kembali ke jalan. Hutan. Udara segar terasa lebih nyata, bulan kembali terlihat di atas kepala, dan suara kendaraan dari kejauhan perlahan mulai terdengar.
Dunia nyata menyambut mereka kembali. Setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Namun, sebelum mereka benar-benar meninggalkan kawasan hutan itu, Lisa berhenti dan menoleh ke belakang sekali lagi. Di balik pepohonan yang gelap, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah bayangan berdiri jauh di ujung jalan, tak bergerak, namun sangat jelas. Sosok perempuan berambut panjang, tidak seperti yang sebelumnya menyerang mereka, tapi berbeda. Seolah bukan entitas yang sama, tapi penerusnya. Bayangan itu hanya berdiri, memandangi mereka, tidak menyerang, tidak bergerak, hanya mengawasi. Lisa menggenggam lengan Raka dengan erat. Jangan menoleh, kita harus pergi sekarang. Kenapa? Karena aku rasa kutukannya belum benar-benar selesai. Beberapa hari setelah mereka keluar dari hutan, kehidupan Raka dan Lisa perlahan kembali seperti semula, setidaknya di permukaan. Mereka berdua tidak lagi membahas malam mengerikan itu secara terbuka, seolah diam menjadi satu-satunya cara untuk mempertahankan kewarasan. Namun, jauh di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa apa yang mereka alami bukanlah sekadar mimpi buruk. Raka masih sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam tidurnya, ia kembali melihat cermin besar di dalam rumah joglo memantulkan dirinya. Tapi bukan dirinya yang sebenarnya. Lisa pun tak luput dari gangguan. Ia mulai mendengar suara bisikan saat berada sendirian, terutama ketika berada di ruangan gelap. Suara itu samar tapi familiar. Kadang menyerupai suara indera, kadang suara perempuan dari hutan. Ia mencoba mengabaikannya. Tetapi semakin hari, suara itu semakin jelas, seolah mencoba berkomunikasi. Bahkan di siang hari, saat sedang di kampus, ia pernah merasa melihat seseorang berdiri di pojok ruangan. Perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya kusam, namun begitu dilirik kembali, hilang. Mereka mencoba mencari kabar tentang Indra, namun seperti ditelan bumi, tidak ada jejak keberadaannya. Orang tuanya bahkan mengaku bahwa Indra sudah menghilang sejak beberapa minggu sebelum mereka pergi ke hutan. Seakan-akan, Indra sudah lebih dulu hilang sebelum tubuhnya benar-benar lenyap di rumah joglo itu. Lisa sempat mendatangi rumah keluarga Indra. Dan saat ia menatap foto Indra yang tergantung di dinding ruang tamu, bayangan wajahnya berubah sesaat. Bukan hanya ketakutan, tapi seperti ada sesuatu yang menyamar, menatap balik ke arahnya. Keduanya mulai merasa bahwa dunia mereka tidak benar-benar kembali normal. Ada sesuatu yang ikut pulang bersama mereka dari hutan itu. Mungkin bukan makhluk, mungkin bukan arwah, tapi semacam jejak, seperti bekas luka yang tak bisa sembuh. Sesekali, Raka masih bisa mendengar langkah-langkah berat di lorong rumahnya. Saat malam, ia pernah membuka pintu dengan senter di tangan, hanya untuk menemukan cermin kecil di atas meja, padahal ia tidak pernah punya cermin di sana sebelumnya. Lisa pun mulai mencatat tanggal-tanggal ketika gangguan itu muncul. Ia sadar, semuanya datang secara berkala, dan semua terjadi tepat pada malam Jumat Kliwon. Sama seperti malam saat mereka masuk ke hutan itu. Ini bukan kebetulan, gumamnya sambil mencoret sebuah lingkaran merah di kalender dinding. Ini, pola, dan aku rasa kita belum benar-benar lepas dari rumah joglo itu. Mungkin, pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Lisa merasakan ada sesuatu yang aneh di kamarnya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan lampu kamar berkedip tanpa alasan jelas. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan pikirannya bahwa itu hanya paranoia, tapi tepat pukul 2 dini hari, ia mendengar ketukan, bukan dari pintu depan, melainkan dari jendela kamar lantai 2. Suaranya pelan, tapi teratur. Tok, 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 3 kali, lalu hening. Lisa menahan napas, menoleh pelan ke arah jendela, namun tidak ada siapapun di luar. Yang ada hanya kegelapan dan bayangan pohon yang menari di terpa angin. Ketika ia mendekati jendela, tiba-tiba embun dingin membentuk tulisan samar di kaca, seperti bekas jari yang menggurat. Baliklah. Lisa mundur beberapa langkah, lututnya lemas. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia meraih ponselnya, menelepon Raka dengan gemetar. Raka, dia datang lagi. Aku yakin. Suaranya hampir tak terdengar, namun Raka langsung terjaga dan bergegas menuju rumah Lisa tanpa pikir panjang. Tapi yang tak mereka sadari, malam itu bukan sekadar malam biasa di tempat lain, di tengah hutan yang mereka kira telah mereka tinggalkan. Sesuatu mulai bangkit kembali.
Reruntuhan rumah joglo yang sempat hancur perlahan memulihkan bentuknya. Bata demi bata, tiang demi tiang, seakan ditarik oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Di dalamnya, cermin besar yang dulu pecah mulai menyatukan retakannya sedikit demi sedikit, dan saat pecahan terakhir menyatu, sebuah bayangan muncul dari permukaannya. Sosok perempuan itu kembali, berdiri diam di dalam cermin, tapi kali ini ia tidak sendiri. Di permukaan cermin, tampak dua wajah lain yang mulai muncul dari balik bayangan, wajah Indra dan satu wajah lain yang belum dikenali. Matanya kosong, tubuhnya memudar antara nyata dan tidak. Seolah mereka menunggu, menanti, Syauring buka pintu itu sekali lagi. Rumah itu tidak hanya menyimpan kutukan, ia semacam balas kutukan itu sendiri. Dan sekarang, ia sudah bangun kembali. Raka tiba di rumah Lisa dengan napas terengah-engah. Namun saat ia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Semua lampu di dalam rumah padam. Jantungnya berdetak kencang saat ia mencoba memanggil. "Lisa, buka, ini aku." Tapi tak ada suara dari dalam. Ia segera mengambil ponselnya dan menelepon. Terhubung, tapi hanya terdengar suara napas berat dari seberang. "Lisa!" Suara napas itu terus berdesah, lalu diakhiri dengan satu kalimat yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. "Kami sudah membukanya." Pintu rumah tiba-tiba berderit terbuka sendiri. Raka melangkah masuk perlahan, menyorotkan senter dari ponselnya. Ruangan dalam rumah Lisa tidak seperti biasanya. Dinding penuh dengan tulisan tangan yang tergores menggunakan benda tajam. Tulisan-tulisan itu semua dalam bahasa Jawa kuno, tetapi beberapa di antaranya tampak seperti peringatan, jangan buka cermin. Di ruang tengah, Raka menemukan Lisa berdiri kaku menghadap tembok. Matanya terbuka, namun kosong, dan di hadapannya terdapat sebuah cermin besar yang tidak pernah ada sebelumnya. Cermin itu identik dengan yang ada di rumah joglo. "Lisa, bangun, jangan lihat ke cermin itu," teriak Raka sambil mengguncangnya. Tapi Lisa hanya bergumam pelan. Dia kembali, bukan hanya satu, mereka semua sudah bangun. Saat Raka mencoba menutup cermin itu dengan kain, bayangan di dalamnya mulai bergerak sendiri. Sosok perempuan itu muncul, menatap mereka dengan wajah separuh gosong, dan kali ini, di belakangnya tampak puluhan wajah lain, wajah-wajah korban masa lalu yang terperangkap di dalam cermin. Tiba-tiba, kaca cermin bergetar hebat, cahaya dari dalamnya menyala merah, dan dari pantulan itu, Raka bisa melihat bukan hanya rumah Lisa, tapi juga hutan tempat mereka dahulu tersesat. "Ini bukan cermin biasa," bisik Raka. "Ini portal, dia sedang membuka jalan kembali ke sana." Lisa tersentak dan jatuh ke lantai. Saat ia sadar, ia menarik lengan Raka. "Kita harus menghancurkannya sekarang, sebelum mereka masuk semua." Tapi saat mereka berdua bersiap menghancurkan cermin itu, suara dari dalam mulai berbicara, bukan lagi berbisik, tapi jelas, nyaring, dan penuh ancaman. "Hancurkan aku, dan kalian akan ikut bersamaku selamanya." Cermin itu mulai mengeluarkan asap pekat, dan dari dalamnya, satu tangan perlahan menembus permukaan kaca, tangan kurus panjang dengan kuku hitam yang meneteskan cairan hitam pekat. Mereka hanya punya satu kesempatan, atau semuanya akan berakhir. Malam itu, Raka menggenggam kaki kursi kayu yang tergeletak di lantai. Matanya terpaku pada tangan yang keluar dari cermin. Suasana di sekeliling mereka berubah drastis. Ruang tamu Lisa tidak lagi terlihat seperti rumah biasa. Dindingnya kini tertutup akar-akar gelap dan bayangan orang-orang yang berteriak tanpa suara. Lantainya retak, memperlihatkan tanah merah di bawahnya, seperti mereka telah diseret kembali ke dimensi rumah joglo. Sementara itu, Lisa meraih kendi kecil yang sebelumnya ditemukan di dekat serpihan batu joglo. Kendi yang dulu ia pikir hanya hiasan biasa. Di dalamnya ada cairan kental berwarna putih pucat yang memancarkan bau kemenyan. "Kendi ini dari altar di rumah joglo," teriak Lisa. "Mungkin ini kuncinya." Raka mengangguk cepat. "Siramin ke cerminnya, sekarang!" Lisa mengguyurkan isi kendi ke permukaan cermin. Saat cairan menyentuh tangan yang menjulur keluar, suara jeritan nyaring menggema di seluruh ruangan. Bayangan perempuan dan para korban di dalam cermin berteriak kesakitan. Wajah mereka meleleh seperti lilin dibakar api. "Sekarang Raka!" Lisa berteriak. Dengan sekuat tenaga, Raka menghantam permukaan cermin menggunakan kursi kayu. Sekali, retak, 2 kali.
pecah sebagian. Saat ia menghantam untuk ketiga kalinya, seluruh cermin meledak dengan cahaya putih menyilaukan. Ledakan itu menghantam mereka berdua ke belakang, membuat tubuh mereka terpental menabrak dinding. Tiba-tiba, semua menjadi gelap. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya keheningan mutlak. Beberapa menit berlalu. Raka membuka mata perlahan. Ruangan kembali normal. Dinding rumah Lisa bersih. Cermin menghilang, begitu juga dengan bayangan dan akar-akar hitam itu. Lisa terbaring di lantai, masih hidup, meski wajahnya penuh luka kecil dari pecahan kaca. Ia menatap Raka lemah, lalu tersenyum samar. Kita berhasil. Raka hanya mengangguk pelan, masih terengah. Tapi di lubuk hatinya ada rasa yang belum benar-benar hilang. Rasa bahwa mereka memang telah menghancurkan cermin itu, tapi belum tentu kutukannya. Dan sejak malam itu, Raka dan Lisa memang tidak pernah lagi diganggu oleh suara-suara, bayangan, atau mimpi buruk. Mereka hidup seperti biasa, seolah kisah kelam rumah Joglo hanyalah kenangan buruk yang lambat laun akan pudar. Namun, yang tidak mereka sadari, pecahan terakhir dari cermin itu, yang terkecil, yang tak sempat mereka lihat masih tertinggal. Benda itu kini berada di bawah lemari di kamar Lisa, tak lebih besar dari koin, namun memantulkan bayangan yang bergerak sendiri saat tak ada cahaya. Bayangan itu perlahan menampakkan wajah perempuan yang sama. Matanya masih terbuka, senyumnya masih mengerikan. Rumah Joglo memang telah hancur, tapi pintunya belum sepenuhnya tertutup. Kalian baru saja menyaksikan kisah nyata yang bersumber dari berbagai penuturan warga sekitar Alas Purwo dan legenda urban tentang rumah Joglo terkutuk di Jawa Timur. Kisah ini telah mengalami penggalian informasi, penelusuran, dan penggabungan dari berbagai kejadian misterius yang terjadi dalam rentang waktu berbeda. Namun benang merahnya tetap satu, rumah itu memang ada, dan apa yang terjadi di dalamnya tidak pernah benar-benar berakhir. Sampai jumpa di penelusuran kisah-kisah berikutnya, hanya di Jurnal Horor ID, karena tidak semua yang tak terlihat berarti tidak ada.